Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yan Adriansyah atas paparannya yang cukup menarik. Sampai tidak terasa waktu ini sudah hampir 2 jam kita lalui dan secara garis besar apa yang disampaikan oleh Pak Yan tadi, peran geologis ataupun geoteknikal dalam dunia pertambangan dari sebelum melakukan penambangan yaitu modelan, pengambilan data dan sampai pembentuk domain dan sebagainya. Kemudian saat operasi penambangan tentunya peran kita di situ mengontrol dari desain-desain lereng bahkan sampai mendrive dari proses penambangan tersebut terkait dengan desain lereng yang telah kita bentuk dan akhirnya pada pasca penambangan tetap melakukan kontrol terutama terkait dengan water balance dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sampai sore ini kita tetap bersama. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 40 menit, 40 sampai 45 menit sampai jam 5 nanti. Kita akan buka termin pertama untuk 3 penanya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini nanti mohon kepada para Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya raise hand. Ada tools untuk raise hand yang disediakan di sini. Nanti juga mohon bantuan Pak Kusnadi dan Mbak Meli untuk melihat siapa yang raise hand. Kalau nanti saya terlewat. Kita buka termin pertama. Tolong nanti sebut nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan sebagainya. Baik, silakan. Maaf Mas Moderator, boleh Ya, kita silakan. foto bersama dulu? Oh iya, silakan, tidak masalah. Iya, mohon Bapak dan Ibu dan rekan-rekan bisa diaktifkan sebentar videonya. Karena kalau menunggu nanti setelah selesai diskusi, sudah pada kabur orang-orangnya. Baik, karena di sini jam 5 sudah dekat waktu berbuka di waktu Indonesia Tengah, jadi udah kabur duluan. Baik, silakan dihidupkan video masing-masing. Sudah? Oke, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah, silahkan lanjut kembali diskusinya. Sudah? Baik. Terima kasih Mbak Mel. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Ya, atas nama siapa? Ibu Helmi. Bu Helmi. Kemudian ada lagi, kita buka untuk 3 pertanyaan dulu. Baru 1 sih. Mungkin nanti menyusul. Oh, sudah ada. Pak Irianto Rompo. Pak Irianto. Baik. Satu lagi mungkin? Satu lagi lewat chat. Lewat chat. Atas nama siapa? Aris Dwi Nugroho. Aris Dwi Nugroho. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu Helmi silakan sebutkan nama, pertanyaan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi Mariono? Saya dulu pernah bekerja sama beliau. Pak, apa kabar Pak? Ini saya mau tanya sederhana saja ya Pak, karena kan saya awam dengan tentang emas nih Pak. Kebetulan saya kemarin bukan eksplorasi sih, pemetaan di daerah HUU di Dompu kalau nggak salah, di Sumbawa Pak. Saya hanya bertanya, batuan pembawa emas di HUU itu apa? Karena saya melihat begitu mapping banyak sekali perubahan batuannya, mulai dari batu pasir tufan, kemudian ada intrusi juga, ada banyak batu gamping tersier di situ, dan banyak sekali struktur gitu. Jadi kebetulan memang mappingnya adalah mapping untuk hal yang lain. Jadi saya pikir kalau misalkan banyak struktur, apakah di sana juga strukturnya aktif? Karena memang berdasarkan yang Bapak tadi sampaikan bahwa secara tektonik di bagian selatannya Sumbawa dan juga ada di bagian utaranya Sumbawa itu cukup lumayan aktif ya Pak ya. Kemudian
Yang kedua buat Pak Ian. Pak Ian, saya tertarik sekali dengan geotek yang Bapak sampaikan barusan. Nah, apakah desain tambang yang di Batu Hijau itu memang kesesuaiannya memang saya lihat memang peruntukannya untuk emas ya Pak, jebakannya beda halnya dengan batu bara. Nah, apakah yang Bapak tadi terapkan FK-nya, nilai FK-nya yang di tambang Batu Hijau, kemudian apakah Bapak juga pernah melaksanakan nilai FK-nya itu di tambang batu bara, apakah nilai FK-nya juga diperlakukan sama? Bapak katakan antara 1,15 sampai 1,3 itu juga sudah cukup aman. Nah, apakah ini juga berlaku ke tambang-tambang batu bara lainnya yang notabene mungkin batuannya juga tipikalnya berbeda dengan yang ada di Batu Hijau? Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Pak Irianto. Silakan Pak, ditujukan kepada siapa? Pak Irianto, silakan. Pak Irianto, Ya, monitor. Silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Katib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dari NTB, Pak Adi, Pak Daru. Mohon izin dari Gorontalo Pak, mau bertanya, udah kangen sama Lombok. Yang pertama Pak, pertanyaan saya untuk Pak Adi Mariono. Yang pertama, kita ngelihat Pak antara Lombok dan Sumbawa memang mineralisasi tersebar di sepanjang pesisir selatan. Tetapi kalau kita lihat secara distrik di Sumbawa, ada juga beberapa batuan vulkanik dan intrusif yang berumur neogen itu tersebar di pesisir utara, Pak. Contohnya di mana? Di Lape sekitar utara, hingga ke pantai sebelah utara di Sumbawa besar itu. Bagaimana Pak Adi melihat ini? Apakah tidak ada opportunity untuk sebuah deposit yang mungkin besar atau mungkin subekonomik untuk di wilayah pesisir utara Sumbawa tadi? Terus yang kedua Pak Adi terkait dengan acid alteration overprint, kita ngelihat juga seperti di Brambang itu di beberapa section atau di beberapa drill hole acid overprinting itu atau alterasi advanced argillic kadang-kala menurunkan grade daripada AU Pak Adi ya. Dan sampai saat ini saya juga masih bertanya-tanya kira-kira yang mengontrol atau yang mempengaruhi dari penurunan grade AU itu apakah hanya acid overprinting atau ada faktor lain. Kalau kita melihat dari grade tembaganya memang lumayan naik, ada juga penambahan ketika terjadi overprinting dari advanced argillic tersebut. Terima kasih Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianto. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Dwi Nugroho. Silakan lewat chat tadi. Yang hasil ini pertanyaannya tadi lewat YouTube sih, tapi nggak apa-apa lah. Hasil eksplorasi STM Desember 2019 total SDM sumber daya mineral 0,76 miliar ton, terdiri dari 0,93% Cu, 0,56 gram per ton AU, dan total SDM tereka 0,96 miliar ton, masing-masing 0,87% Cu dan 0,44 gram per ton AU. Setelah ditemukan angka ini, kenapa tidak segera diproduksi? Apakah tingkat kepercayaannya masih kecil atau memang BEP-nya belum ketemu? Terima kasih. Ini eksplorasi di mana nih ada disebutkan? STM itu di Sumbawa Timur Mining. Sumbawa Timur Mining. Ya. Baik. Terima kasih kepada para penanya. Mungkin langsung saja ke para narasumber. Pertanyaan pertama tadi mengenai
pemetaan yang dilakukan di daerah Dumpu. Pertanyaannya, batu pembawa emas seperti apa kira-kira? Cukup jelas mungkin Pak Adi pertanyaannya? Ya, cukup jelas Mas. Silakan direspon. Ya. Mbak Elmi, terima kasih ya. Saya baru ingat Mbak Elmi. Itu pertanyaan simple, tetapi jawabannya susah itu Mbak. Susah banget itu. Cuma belajar dari yang ada di PL Nusa Tenggara, itu kita bisa lihat dari beberapa observation parameter. Jadi kita kalau mapping atau logging itu bisa dipakai adalah yang pertama bahwa itu tidak terkait dengan causative intrusion. Jadi Mbak ketika mapping harus benar-benar memperhatikan intrusi-intrusi itu. Jadi intrusi itu pertama dari geometrinya kayak apa? Apakah dia berupa dike, stok, atau batolit? Gitu. Yang kita kehendaki adalah kalau dia pada level exposure yang ada dike. Jadi kalau di batu hijau itu ukurannya 400 meter kali 400 meter, itu kecil itu. Jadi dike-dike kecil itulah yang membawa mineralisasi kalau dari perspektif geometri ini ya. Gitu. Bukan yang gede, bukan yang gede. Justru yang underlying intrusif itu adalah yang mengkontribusikan metal budgetnya. Tetapi yang membawa adalah yang causative intrusi yang kecil-kecil. Sehingga ketika kita mapping, kita harus sadar exposure level daripada daerah yang kita mapping itu di mana. Apakah ada intrusi tersingkap apa enggak, kalau tersingkap seberapa besar, gitu kan? Atau kita sudah di root-nya daripada intrusi-intrusi itu, sehingga kita berhadapan dengan batolit-batolit besar. Itu pertama geometri. Yang kedua tentang intrusi adalah Mbak harus lihat tekstur, porphyritic, liquid granular, atau subporphyritic. Di dalam kompilasi saya, paper yang saya publish itu, rata-rata dia adalah porphyritic, dari 30% sampai dengan 60%. Itu phenocryst-nya. Dan rata-rata daripada mineralized intrusion atau causative intrusion, memang porphyritic. Kenapa? Karena memang harus ada satu diferensiasi yang beda antara phenocryst dengan ground mesh. Artinya apa? Artinya cooling sistemnya itu tidak pada waktu lama di dalam dan akhirnya kristalnya terbentuk semua, enggak. Ada satu perbedaan environment antara yang pembentukan phenocryst dengan ground mesh. Sehingga apa? Sehingga terjadi satu transportasi daripada metal itu kepada melt. Melt itu adalah sisa magma yang paling akhir. Itu. Jadi di dalam melt itu metal-metal, misalkan ada Cu, ada Au, itu akan dibawa kepada suatu area yang ada biasanya di apofis gitu. Sebelum ada satu trigger gempa bumi besar, itu keangkat gitu. Nah, itulah arti daripada porphyritic itu, bahwa kita melihat ada suatu differentiation dan crystallization yang mempunyai perbedaan waktu dan perbedaan tempat di situ. Sehingga memungkinkan terjadi transportasi metal dari magma ke melt. Itu pentingnya porphyritic. Yang ketiga adalah aspek komposisi. Rata-rata daripada mineralized intrusion di Nusa Tenggara sifatnya adalah quartz rich. Apakah itu quartz diorit atau dia sampai ke tonalite. Dan rata-rata adalah intermediate, dia diorit. Artinya adalah plagiocast rich. Dipertimbangkan karena di batu hijau tonalit, di elang juga tonalit. Rata-rata adalah tonalit atau quartz rich diorite itu sama. Jadi saya nggak pengen berdebat apakah itu diorit, apakah itu tonalit, tetapi bahwa dia adalah quartz rich phase daripada intrusion.
Hal lain-lain yang Mbak harus perhatikan adalah kita cenderung untuk milih intrusi yang muda. Jadi jangan yang dimyosin, jangan yang oligosin, tapi yang late myosin ataupun pliosin ataupun pleistosin. Gitu. Bagaimana cara melihatnya? Paling gampang dengan geokronologi, tapi mahal. Bagaimana? Dengan asosiasi daripada batuan yang ada di sekitar itu. Kalau kita tahu bahwa di situ ada aktivitas volkanik muda, misalkan yang tadi saya ceritakan Pliocene dacitic volcanic, misalkan ya, kita percaya bahwa di situ juga ada aktivitas intrusi. Hal-hal itulah yang kita perhatikan ketika melihat di dalam distrik kita melakukan pemetaan ataupun logging. Itu basic-basic parameter yang memang harus kita inginkan. Kemudian juga bagaimana kita tahu bahwa intrusion levelnya itu ada di mana. Jadi rata-rata porphyry deposit itu terbentuk dari 1 km sampai dengan 5 km di bawah paleosurface. Nah itulah environment di mana porphyritic body intrusion itu terbentuk. Jadi kita juga bisa sense daripada geologi yang ada di situ. Kalau kita berhadapan dengan mayoritas daripada tubuh batolit misalkan ya, kok di dalam area mapping kita 20 km kali 10 km, 70% di cover oleh intrusive rock, sifatnya adalah batolit secara geometri, teksturnya adalah equigranular, artinya kita sudah pada di root system daripada ketika batuan itu terbentuk. Nah pertanyaannya, apakah memang batuan lain nggak ada? Yang kita harapkan adalah batuan yang lebih muda itu terterobos, ataupun batuan batuannya cuma itu. Artinya kita lihat dari perspektif fertility aja di situ kita udah lihat. Dari aspek lain tentu saja kalau mau lebih complicated, lebih ini kita lihat lithogeochemistry data. Di situ kita melihat kita analisis whole rock, kita melihat apakah ada depletion, strontium, ada niobium, itu semua kita lihat, iridium, jadi semuanya kita rasiokan untuk melihat apakah magmatisme di situ adalah fertile, dan kita bisa melihat perbedaan antara yang batuan yang A dan batuan yang B, whole rock-nya bagaimana. Cuma itu memang mahal. Jadi ada beberapa yang praktis tadi adalah yang bisa kita lakukan. Kira-kira menjawab ya Mbak Elmi ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya oke. Kemudian Pak Irianto ya. Ini memang menarik kalau membandingkan Lombok dengan Sumbawa. Memang seperti yang dibilang Pak Irianto, di Sumbawa itu kalau di Lombok memang ketutup sama Rinjani kalau kita dari selatan ke utara. Artinya evolusi yang tadi saya sebutkan dari tua kemudian muda ke arah utara, tetapi di area Sumbawa itu balik. Jadi seperti ini ceritanya. Kalau di Jawa dari Eosen, Oligosen, Miosen sampai Miosen sampai Pleistosen sampai Risen, itu di Jawa Tengah itu cenderung untuk ke arah utara. Kalau di Jawa Barat agak beda karena kita mendekati adanya batuan muda, sangat muda atau Risen, vulkanisme juga yang ke arah selatan juga. Nah, kalau arah Sumbawa, Lombok, itu evolusinya dari mulai Miosen, dia ke arah ke arah utara, tetapi sempat dia bahwa ada aktivitas balik ke arah selatan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam perspektif itu, slab daripada di oceanic crust yang di Sumbawa Lombok itu pernah mengalami plunging atau steeping sebentar, sehingga di situ ada suatu evolusi dari yang tua di sebelah utara, yang muda di sebelah selatan. Itulah yang kita bicarakan mineralized center yang sekarang kita petakan. Tapi pertanyaannya Pak Ir adalah,
oh ternyata ada yang lebih muda juga yang di bagian utara sampai akhirnya ada aktif volcano kayak Sangya Api, Rinjani, dan seterusnya itu. Lah, ketika Rurais itu stuck gitu, ketika normal subduction itu terjadi suatu rollback di mana angle-nya dari mulai gentle ke arah steep, sehingga ada satu progresi dari yang tua di sebelah utara ke arah selatan. Tetapi ketika Rurais itu stuck itu dugaan kita adalah bahwa angle daripada subducted slab itu dia mengecil kembali, akhirnya lebih datar daripada yang sebelumnya, sehingga fenomena itulah yang menghasilkan ada aktivitas Pliocene, Pleistocene sampai Quaternary di arah utara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mempunyai kesempatan untuk membentuk world class deposit di sebelah utara? Kalau menurut saya kecil dibandingkan kalau kita ke selatan. Karena apa? Ketika giant deposit itu terbentuk, itu magmatisme adalah satu faktor. Ada faktor lain yang kita juga pertimbangkan adalah bahwa ketika Big Bang itu terjadi, gambarannya gempa besar terjadi, itu adalah ketika ngegennya, subduction-nya di Sumbawa dan Lombok dan ke arah Jawa Timur, itu karena Rurais itu. Dan itulah yang menyebabkan patahnya slab yang ada di bawah. Jadi slab tone gitu. Itu persis seperti keadaan yang ada di investigator rates yang ada di Sumatera. Jadi di situ pecah. Artinya sepanjang transform fault northwest crystal fault yang Steve Garwin identifikasi, itulah yang kita duga bahwa slab itu adalah pecah di situ. Nah, itulah kita sebenarnya kalau kita bisa identifikasi itu along the way di dalam pulaunya sendiri, kita akan mendapatkan second parameter, yaitu adalah structure atau pathway daripada mineralisasi. Nah, cuma di dalam kecurigaan kami, saya pribadi, istilahnya gempa-gempa besar atau struktur besar yang terbentuk ketika itu Rurais itu nabrak atau jam, itu ketika aktivitas magmatisme itu ketika yang di bagian selatan. Jadi di bagian selatan daripada Oligocene Belt. Artinya apa? Artinya magmatisme yang di bagian selatan lah yang berasosiasi dengan aktivitas pembentukan deposit itu. Itu Pak Irianto yang dari jawaban pertama itu. Cuma apa yang saya terangkan tadi sebagian adalah spekulasi karena saya diskusi dengan Pak Lukas Doni, dosen UGM, seperti fenomena di Jawa. Jadi beliau adalah ambil PhD dari Jawa, magmatisme di Jawa, dan ketika saya tanya fenomena itu juga beliau juga tidak bisa memberikan satu jawaban yang firm bagaimana data itu mendukung satu pergerakan itu. Sehingga kalau ada satu teman yang melakukan PhD di situ akan bagus itu. Pertanyaan kedua itu adalah bahwa di situ ada dilution dan ada enrichment terhadap early phase daripada mineralisasi. Iya. Jadi kalau yang terjadi seperti di Brambang tadi disebutkan, di Sorionto, di Tumbang Pitu adalah adanya satu enrichment. Jadi ada penambahan copper di dalam low grade copper sulfide. Jadi kalau chalcopyrite itu kan cuma 35-36% kandungan tembaga di dalam mineralnya. Nah, itu di dalam lingkungan acid itu ada satu penambahan tembaga sehingga dia eksistensinya menjadi bornite. Jadi di situ airnya masih ada copper, ada iron, ada sulfur. Terjadi proses lebih lanjut, cuflite terbentuk, masih ada ironnya. Tapi kalau sudah mencapai diginite ataupun chalcocite, airnya sudah dilepas, dia menjadi pirit, dan yang ada adalah
ikatan antara copper dan sulfur. Sehingga di chalcosite kita mendapatkan 80% daripada komposisi chalcosite adalah tembaga. Sehingga ada satu penambahan kadar tembaga di dalam sulfur. Nah, itulah mekanisme yang ada di dalam enrichment oleh hypogen. Dan itu saya itu jadi acid environment. Memang tidak banyak paper yang membahas itu, dan itu adalah satu challenge tersendiri. Kalau NAOD membahas dari high temperature sulfide atau copper sulfide dari tadi yang spesiesnya Pak Johan, tapi teori yang ini yang belum ada, atau orang yang belum banyak membahas tentang bagaimana enrichment copper atau sulfidation yang menyebabkan hypogen enrichment itu belum banyak membahas. Itu satu fenomena yang perlu kita pecahkan juga. Itu sangat menarik. Mungkin juga mengalami mobilisasi. Cuma memang emas sama tembaga mempunyai satu environment ini yang berbeda. Kalaupun bersinggungan, itu singgungannya itu ada di environment di mana high sulfidation epithermal kita punya mineral-mineral kayak energite, covellite, tennantite begitu. Namun demikian bahwa kebanyakan daripada enrichment di dalam copper mineral itu saya nggak yakin bahwa itu diikuti enrichment di dalam emas juga, gitu. Nah, kalau biasanya yang terjadi kalau memang hydrothermal fluid itu masih tetap evolve, kita akan melihat satu deposit yang secara fisik bisa kita petakan menjadi satu deposit yang terpisah yang dia mengoverbrain atau menteleskop daripada porphyry copper. Di sini kita bisa lihat di Tumbang Pitu ada 2 juta ons yang ada di zona A sama zona C yang dia membentuk satu distinctive deposit, sehingga kita bisa petakan itulah yang kita sebut namanya high sulfidation epithermal deposit. Jadi mulai semua observation parameter baik itu langsung maupun dengan alat itu bisa kita petakan dari mulai ultrasound assembly, gang mineral, dari sulfide assembly, kemudian commodity, kemudian struktur, kemudian tekstur, geometri, itu bisa secara jelas kita petakan. Tapi kalau seperti yang di batu hijau, itu sangat subtle, jadi nggak bisa kita bilang bahwa itu adalah suatu deposit atau high sulfidation, karena footprint-nya adalah sangat subtle. Sedangkan yang di elang itu ada deposit kecil yang terbentuk di periferal daripada elang, namanya lada, dan itu juga sudah bisa kita petakan sebagai satu deposit kecil. Jadi kembali kepada pertanyaannya Pak Ir, dalam hal hypogen enrichment di dalam tembaga, saya nggak yakin bahwa ada enrichment hypogen AU di dalam copper mineral. Emas akan terbentuk lebih jauh dan kalau memang dia kuantitinya itu cukup banyak, dia akan membentuk satu separate deposit yang seperti yang di Tumbang Pitu maupun di elang tadi itu. Mungkin itu dari Pak Ir itu. Kemudian yang Mas Dwi Nugroho, memang maiden resource itu sudah di-declare, Mas Nugroho. Jadi maiden resource itu adalah angka resource pertama yang di-declare itu sudah di-declare. Namun untuk membuat mengembangkan sebagai sebuah tambang itu juga nggak kalah kompleks. Nggak kalah kompleks, apalagi kita deal dengan world class deposit. Jadi yang straightforward itu menurut saya adalah batu hijau. Batu hijau relatif tidak banyak challenge dari perspektif technical. Banyak challenge yang lain-lainnya, tetapi dari perspektif technical, textbook
dibutuhkan 3 tahun untuk mengembangkan batu hijau di 97, 98, 99, 2000 official commissioning quarter 1. Itu sudah produksi. Dan kita bicara mengenai 2,3 billion capital untuk batu hijau. Bagaimana dengan proyek SORI? Itu bukan sesuatu yang simpel dan tidak sesimpel batu hijau. Banyak challenge yang ada di situ. Kita bicara technical challenge. Technical challenge aja, itu kita lihat datanya, arseniknya tinggi. Arseniknya itu sampai 350 ppm. Coba bayangkan aja. Batu hijau, itu arseniknya rata-rata itu sekitar di bawah 50 ppm. Itu satu challenge tersendiri bagaimana kita akan memproduksi konsentrat yang nanti arseniknya adalah rendah. Dan itu tidak simple. Itu perlu melakukan relogging, perlu melakukan petrografi, petrologi, kita sampai domaining, bagaimana kita membuat simulasi supaya arseniknya bisa kita manage. Itu baru arsenik. Belum lagi efek daripada enrichment oleh acid, itu juga ada konsekuensinya. Apa itu? Itu clay-nya melimpah. Jadi saya lihat ada Mas Yulindra, biar ini juga masukan bagus buat Mas Yulindra. Karena dia acid environment, kita bicara mengenai retrograde proses. Retrograde proses yang terjadi adalah semua reaksi membentuk mineral membutuhkan air. Artinya apa? Artinya mineral semua yang diproduksi oleh retrograde proses akan ada clay. Jadi ada ikatan HO atau H2O di dalam mineral itu. Jadi ketika kita bicara hypogeum enrichment, di satu sisi ada satu penambahan emas di dalam depositnya, penambahan tembaga di dalam depositnya, tapi ada problem juga, melimpahnya clay. Karena clay nantinya adalah problem ketika diflotasi. Clay kita tadi Pak Yan bicara mengenai geoteknik. Clay juga bikin challenge ketika di geoteknik. Di block caving juga clay akan challenge juga. Kita bicara dikite, pyrophyllite, illite, kaolinite, itu juga akan membawa satu challenge tersendiri. Gitu. Aspek lain, pirit itu nanti juga harus dipetakan. Karena Pak Yan juga akan problem dengan pirit, kemudian metalurgi juga akan problem dengan pirit, karena pirit di dalam flotasi ganggu. Kemudian environment juga problem dengan pirit, terlalu banyak pirit, acid drainage gitu. Nah, itu belum aspek technical yang lainnya di dalam deposit itu. Nah, yang kedua, itu dalam. Itu dalam sekali. Itu sorry untuk kalau saya lihat di sectionnya itu di bawah 200 sampai dengan 400 meter di bawah permukaan. Artinya kita bicara block caving. Artinya apa? Harus ada decline. Artinya apa? Harus ada cost di situ yang nambah. Dibandingkan katakanlah kalau dia di bawah permukaan 100 meter. Dari situ belum lagi nanti ada ventilator. Belum nanti ada masalah water table segala macam. Itu juga satu technical challenge tapi sudah keluar dari deposit yang harus kita handle juga. Belum lagi masalah geoteknik tadi, Pak Yan akan banyak bicara tentang geoteknik, bagaimana kita deal dengan environment kayak tadi itu. Jadi hal lain yang cukup challenging lagi adalah ada geothermal di situ. Geothermal di satu sisi adalah membawa berkah karena bisa kita kembangkan, di satu sisi itu membawa instability daripada environment yang ada di situ. Jadi kalau nanti Mas Yulindra bisa cerita, kalau di bawah 100 meter itu suhunya berapa, katakanlah kalau sudah masuk di dalam katakanlah 500 atau 1000 meter, itu suhunya di atas 100 derajat. Kita bisa bayangkan. Kalau katakanlah ngebornya sampai 1000, itu saya nggak tahu berapa itu. Itu satu challenge tersendiri. Bagaimana kita mau kerja di underground, tapi suhunya katakanlah 100 derajat, mendidih, suhu mendidih. Itu satu challenge tersendiri. Jadi saya pribadi saya berdoa
Vale itu berhasil dengan baik mengembangkan itu, karena nggak simpel itu. Dan mudah-mudahan teman-teman profesional juga mendukung di sana, karena Vale perlu mendapatkan kredit atas yang dilakukan di sana. Dan saya pribadi berharap itu sukses. Dan Mas Dwi, saya belum bicara mengenai challenge bagaimana resource-nya. Jadi karena maiden resource, artinya sebagian besar akan indicated sama inferred. Untuk bisa nambang, kita harus measure. Measure pun kadang-kadang kita harus detailkan kalau memang kita rekonsiliasinya jeblok. Kalau misalkan dalam simulasi statistik, sudah measure kok katakanlah variannya kok tinggi. Nah itu hal-hal yang challenge. Kalau itu harus dibor lagi, itu lama lagi Mas. Karena ngebornya itu sekali lubang itu bisa 1.000-1.500 meter. Jadi kita bisa bayangkan. Dan sekarang Tumpang Pitu juga mengalami hal yang sama, dan itu tidak simpel. Jadi Tumpang Pitu juga sedang dikembangkan, ada decline, teman-teman yang dari Merdeka mungkin bisa bicara banyak. Poin yang saya sampaikan adalah bahwa it is a big discovery, but it is challenging to develop as mine. Jadi kita perlu dukung dan kita perlu berdoa supaya itu tetap bisa jadi tambang yang profitable, yang bisa bermanfaat buat semuanya. Mungkin kira-kira demikian Mas Dwi dan ya Mas Khalid. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Mariono atas penjelasannya yang cukup detail dan semoga bisa mencerahkan bagi Bapak Ibu penanya. Selanjutnya pertanyaan ini mungkin terakhir karena waktu. Silakan pertanyaan untuk Pak Yan tadi mengenai apakah aplikasi desain lereng di tambang emas juga sama dengan di batubara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi secara falsafah memang desain lereng itu kurang lebih sama saja. Hanya memang untuk batubara dengan untuk di mineral itu agak berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk batubara mengenai sisi high wall, low wall, side wall, kalau untuk di mineral tidak ada. Kemudian di batubara biasanya desain lereng hanya di-provide dalam bentuk individual slope, overall slope, dibuat bench, individual slope angle, dan lain sebagainya. Seperti itu, sangat simpel. Tetapi kalau untuk di batubara, karena memang ini berkaitan dengan berkaitan dengan akses sebenarnya. Jadi selain ada individual slope, overall, ada juga interrem, dan ada juga kadang istilahnya slope creek dan lain sebagainya. Itu dari perspektif desain. Tetapi kalau dari konteks perhitungan slope stability, dikaitkan dengan harga atau nilai faktor keamanan, itu sebenarnya kurang lebih sama. Nah, penentuan nilai faktor keamanan, kalau sebelum terbitnya peraturan Capman yang 1827 itu, memang itu tergantung perusahaan atau geotechnical engineer yang melakukan assessment. Ada perusahaan yang memakai asumsi 1,25, ada perusahaan yang memakai asumsi 1,3. Itu depends on the prosedur sebenarnya yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, penentuan 1,2, 1,13 itu sebenarnya ada dasarnya. Kalau saya dari perspektif geotechnical engineer, ketika kita memiliki data yang cukup proper, seperti di Batu Hijau, di mana pemborannya cukup rapat, modeling hidronya juga cukup baik, dan lain sebagainya, akan didukung oleh berbagai instrumen, dan sudah dilakukan verifikasi validasi, baik dengan pendekatan statistik, dan lain sebagainya. FK 1,15 mungkin bisa jadi acceptable. Tapi itu buat orang yang tidak mengerti dan tidak tahu, barangkali menjadi ngiring kesedap gitu. Wah, ada FK dikasih 1,1, bahkan mungkin di bawah 1,1 barangkali. Tetapi ini, untuk tambang-tambang yang memang data geotekniknya masih, let's say misalkan kita ngebuka bukaan tambang, panjang strike-nya untuk di batubara 4 kilo gitu. Lokasi bor hanya taruh 1. Saya terus terang tidak akan berani pasang FK 1,2 dengan data seperti itu. Mungkin ditambahlah menjadi FK-nya dinaikkan 1,3. Karena yang spare 0,3 ini adalah angka yang kita taruh untuk mengakomodir aspek ketidakpastian. Karena gini, kalau kita berbicara rock mekanik, itu bukan angka yang letterlock 1 menuju 1.78, enggak. Tapi kalau kita konteksnya talking with the rock mechanic, we are talking about range. Jadi akan ada range. Kalaupun misalnya kita ngebor dari misalkan permukaan sampai ke bawah, based on stratigraphy approach, itu biasanya makin ke bawah makin keras. Itu based on stratigraphy. Tetapi ada kalanya untuk tambang-tambang yang lain,
Contoh misalkan di tambang Senakin aja di PT Arutmin, itu untuk kedalaman tertentu malah kembali lapisannya itu menyerupi batu lempungnya itu dan strength-nya lebih rendah. Sehingga desainnya itu harus dirubah yang di bawah gitu, karena tidak bisa kita di-generate overall dari atas ke bawah mengikuti strength yang ada. Juga sama, kalau konteksnya sekarang atau pertanyaan tadi apakah asumsi nilai FK yang dipakai sekarang di Batu Hijau katakanlah dipakai di tempat yang lain itu relatif juga. Seperti sekarang saya di sana. Even misalkan Capman sudah keluar di tahun 2019 berkaitan dengan marginal slope stability tadi. Nah, perusahaan saya sekarang itu ada prosedur perusahaan yang mengatakan bahwa faktor keamanan itu harus didesain dengan FK 1,3. Nah, ketika misalkan saya mau pakai 1,2 udah melanggar prosedur gitu, itu tidak diperboleh. Kita harus mengikat dulu kepada prosedur yang terjadi di perusahaan. Nah, kalaupun misalkan nanti ke depan misalnya kita mampu membuat satu kajian kemudian datanya lebih baik, FK yang 1,3 itu perbaiki prosedurnya kita turunkan 1,2. Konteksnya ada Capman 1827 itu adalah sebagai payung hukum sebenarnya bagi kita para geotechnical engineer ketika kita mendesain mencantumkan angka 1,15 dan dideklar bahwa itu merupakan kategorinya adalah marginal slope stability sehingga acceptable untuk dilakukan di lapangan dengan berbagai kontrol itu bisa dilakukan. Dan nanti payung hukum yang berikutnya kita sebagai seorang insinyur yang mendesain lereng tambang ada undang-undang yang memayungi kita gitu. Sehingga kita melakukan aktivitas segala macam berkaitan dengan desain ini, baik aspek legalnya sudah ada, baik aspek teknikalnya juga ada, dan itu semuanya harus didokumentasikan. Jadi itu sebenarnya poinnya. Kalau misalkan ditanya bisa diaplikasi, itu bisa semua. Karena FK itu kan hanya sebenarnya nilai perbandingan antara gaya dorong dengan gaya penahan. Itu sebenarnya bahasanya seperti itu. Nah, kalaupun misalkan saya katakan atau si A, si B, si C berani menaruh FK 1,2 with some consideration, itu bisa acceptable. Dan nanti itu bisa dikategorikan sebagai marginal slope stability sebagaimana di state dalam peraturan menteri tadi yang 1827. Jadi seperti itu sebenarnya aplikasinya di lapangan. Kalau ini pertanyaan Pak Ian Wolf, I have already chat in this group and everybody can see what I note. So thank you Pak Ian Wolf for your question according to my presentation. Saya pikir cuma itu saja yang saya catat Pak Moderator berkaitan dengan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ian atas penjelasannya dan cukup mencerahkan tentunya dari sisi aspek geoteknikal terkait dengan aplikasinya di dunia pertambangan, baik dari pertambangan hard rock maupun soft rock. Bapak Ibu sekalian, waktu di Indonesia Tengah persis menunjukkan pukul 17.00. Mungkin di sini sebagian besar teman-teman akan menunggu waktu berbuka puasa di sini. Jadi tentunya saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan saya lihat di chat beberapa pertanyaan juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita jawab via via chat. Dan harapannya nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di streaming YouTube. Kebetulan kita juga live di YouTube. Nanti pertanyaan kalau ada ditujukan ke siapa mungkin bisa, sehingga pertanyaan itu bisa kita sampaikan ke para narasumber. Bapak Ibu sekalian, dari saya pribadi sebagai moderator, lagi sekali terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasinya, terutama buat Pak Adi Mariono dan Pak Ian Adriansah sebagai narasumber pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kontribusinya yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali mungkin di webinar yang lain. Ya, jadi dari Amin. Saya moderator, terima kasih banyak itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya nanti waktu kami serahkan kepada host. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber dan moderator. Sebelum ditutup, apa Mas Kus sebagai Ketua IAGI Pemda NTB punya closing statement untuk disampaikan? Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Adi Mariono dan Pak Ian Adriansah, atas kesediaannya menjadi narasumber dalam
webinar ketiga IAG NTB. Alhamdulillah kita sudah 3 kali melakukan webinar dan insya Allah ke depan juga akan kita lakukan dengan tema-tema yang bergiliran, ya mulai dari kebencanaan, terus mineral, dan juga nanti terkait air tanah dan geopark atau geowisata. Kami harapkan kegiatan ini terus berlanjut, pertama sebagai langkah untuk sosialisasi bahwa kegiatan FIT IAGI masih tetap akan kita lakukan selama belum ada konfirmasi terkait penundaan ke depan. Jadi terima kasih terutama kepada narasumber, kepada teman-teman IAG NTB dan juga kepada para peserta yang sudah hadir. Tetap semangat menjalankan hidup di masa COVID ini. Insya Allah badai pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk semua partisipan, narasumber, dan moderator. Semoga kegiatan ini bisa memberikan inspirasi dan menambah wawasan kita dalam bidang mineral dan pertambangan. Sampai ketemu di webinar IAGI Pemda NTB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Permisi dulu semua. Terima kasih. Terima kasih Ya. banyak. Mas Habib, Pak Adi, Pak Kus, Mbak Selamat Mel, buka dan Bapak-Bapak puasa. Ibu sekalian semua. Selamat buka puasa teman-teman di sana. Sama-sama, salam buat keluarga Pak.